مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي يا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مصطفى بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني من الصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa qala ta'ala wa idh ta'anzu rabbukum wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para hujjah, para asatidzah dan juga jamaah taklim malam Jumat Masjid Besar Ridwan yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, yaitu yang merupakan nikmat yang kita rasakan dan yang kita terima setiap saat, di antara nikmat iman, Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat keberkahan. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini akan membawa kita untuk lebih taqarrub lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita limpah curahkan untuk junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak hadirin sekalian, kita buka pengajian kita ini
dengan membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah, Allah memberikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita untuk selamat di dunia maupun akhirat. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah, baik arwah orang-orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru, dan juga semua jamaah yang telah melulu kita. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafannya, dan juga Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah tempatkan arwah-arwah mereka di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu taman surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Al-Fadhil Hartin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa ustajina wa muallimina wa kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa biniyati salam wa wasi'ah wal barakah wal afiyah wa ni'mah wa ziyadatal ilmi wa barakatar rizqi wa mahabbatin wa mawaddatin wa sakinatin alaina ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak hadirin sekalian, kita belajar mengkaji tentang kitab, isi kitab daripada Nasha'ihul Ibad. Sudah sampai pada maqalah yang ke 36. Wal maqalatus sadisatu wassalasun. An Luqman al-Hakim, dari Luqman Hakim, annahu qala libnihi, dari Imam Luqmanul Hakim bahwasanya dia berkata kepada anaknya, pada putranya, dengan katanya, ya bunayya innan nasa salasatu aslasin, sulusun lillah wa sulusun li nafsihi wa sulusun lid dudi. Dikatakan oleh Imam Luqmanul Hakim, dia berkata, memberikan nasihat kepada anaknya Luqman, bahwasanya katanya, wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi ada 3/3. 3/3. Apa terbagi? Yang pertama, 1/3 manusia itu untuk Allah, kemudian 1/3 untuk dirinya, dan 1/3 lagi untuk ulat, gitu ya. Adudi itu ulat, untuk ulat. Jadi kehidupan manusia berakhir nanti, bahwasanya manusia 1/3 untuk Allah, 1/3 lagi untuk apa tadi? Ya, kemudian 1/3 lagi untuk ulat, cacing. Ya. Berarti ruh manusia dan jasad-jasadnya ini terhitung. Nah, ini yang pertama,
kalau kita mengingat daripada fitrah manusia, ya kan ya? Fitrah manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memuliakan, memuliakan dirinya kembali, ruhnya kembali kepada Allah dalam kondisi yang mulia. Kondisi yang mulia, ruhnya. Kemudian sepertiga untuk dirinya sendiri, ya, untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Penyelamatan untuk diri kita yang sayang kepada diri kita sendiri adalah yang utama, ya kan ya. Paling utama sayang kepada diri kita sendiri untuk memberikan selamat untuk diri kita sendiri. Dan semuanya ini adalah kembali kepada Allah. Sedangkan yang ketiga itu jasad manusia nanti akan dikubur, ya, dikubur dalam tanah. Dan mayoritas jasad manusia itu apabila dikubur maka akan menjadi tanah. Makanan apa? Makanan rayap, ya kan? Makanan ulat, makanan cacing, semuanya. Itu sepertiga, dibagi 3/3. Nah, bagaimana untuk ini nasihat ini intinya muliakan diri kamu, muliakan diri kamu. Sayang, kita sekarang sayang nggak sama jasad kita? Ya, jasad kita yang seperti ini, kalau kita yang ganteng, yang bagus, yang apa kita pelihara, ya kan? Kalau sakit kita obati. Bapak, berpengaruh untuk diri kita sendiri. Sayang kepada diri kita sendiri, berpengaruh. Nanti apabila kita obatin sehat, maka iman kita kepada Allah menjadi sehat, gitu kan ya. Makanya dibilang ada dalam Baqatul Mahfuzat yang kita al-aqlus salim bil jismis salim. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat berada pada jiwa yang sehat. Nah, suruh olahraga, jaga kesehatan, makan kita untuk diri kita. Sepertiga untuk diri kita itu. Pelihara diri kita, jaga kesehatan kita. Kalau sehat, ibadah juga tenang. Kalau sehat, makan enak. Kalau sehat semuanya enggak ada. Jaga diri kita daripada penyakit-penyakit. Disehatkan diri kita. Sambil apa? Bekerja, berdoa, ya. Untuk kepentingan ibadah kita. Karena memang hidup adalah untuk ibadah. Dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada lagi dalam apa? Jasad-jasad kita juga, jasad kita bisa menjadi mulia kalau kita memuliakan diri jasad kita. Jasad kita menjadi mulia kalau kita muliakan jasad kita. Bahkan para orang-orang yang menghafal Al-Quran, punya hafal Al-Quran, punya maunah, kelebihan juga. Jasadnya tidak akan dimakan oleh rayap, tidak akan dimakan oleh cacing, gitu. Itu yang hafal Quran, makanya banyak berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Dan juga ada lagi sebagian ada penafsiran orang yang menghafal surah Waqiah, ya, surah Waqiah, surah Tabarak, jasadnya akan dipelihara oleh Allah, tidak termakan oleh rayap. Nah, mudah-mudahan itu hafalan sedikit tapi berusaha memelihara diri kita, ya, jasad kita kelak. Nah, ini makalah yang ke-36, bahwasanya manusia bagiannya seperti itu. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya,
dan sepertiga untuk ulat. Fa amma ma huwa Allah furuhuhu, adapun hal yang untuk Allah maka itulah ruhnya. Yang untuk Allah adalah ruhnya. Bahwa rohihun lillahi ta'ala, karena ruh itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa amma ma huwa dudi, wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, fa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu pawaroj li nafsihi bin naf'i wal idrari, hal yang untuk dirinya yaitu amal perbuatannya, amal perbuatan buat kita, karena amal itu kembali kepada dirinya dengan memberi manfaat atau bahaya. Ada yang memberi manfaat, ada yang memberi bahaya, mudarat bagi dirinya. Amal tergantung amal kita di dunia. Mau kita yang memberi manfaat, berbuat yang soleh, ya kan ya, manfaat kembali kepada Allah untuk diri kita. Kita sholat bukan buat orang, kita ngaji buat orang, kita beramal buat orang, tetapi apa? Kembali kepada diri kita. Kita muliakan diri kita dengan cara apa? Belajar, ya kan ya, mengkaji ilmu-ilmu agama. Kenapa? Bekal itu adalah buat kita semua. Kita infak, kita sedekah, kita beribadah, macam-macam ibadah, kembalinya buat diri kita. Nah itu, fa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, untuk diri itu tergantung kepada amalnya. Kemudian yang ketiga, wa amma ma huwa dudi fajismuhu, bahwa ma'kulud daudi ma'kulud dudi, dan adapun hal yang ketiga yaitu yang dimakan ulat itu, maka itulah tubuh kita semuanya, karena tubuh adalah makanan ulat, makanan ayam. Selesai makalah itu. Wal maqalatu sabiatu wassalasun, makalah yang ke-37. An Ali karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa radiya anhu annahu qala salasun yujidna fil hijji wa yudhibna balgham. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia berkata ada 3 hal yang dapat menambah hafalan. Ada 3 hal yang dapat menambah hafalan dalam pikiran kita, otak kita. Dan juga ada 3 hal yang mendapat apa? Menghilangkan lendir di kepala. Lendir yang menghalangi apa? Masuknya hafalan misalnya. Ya. Nah, ini kata Ali, dia mengatakan seperti itu. 3 hal yang dapat menambah hafalan dalam berpikir kita. Dan juga 3 macam yang bisa menghilangkan lendir-lendir di kepala kita. Orang kalau yang agak susah untuk menghafal, ya. Wa huwa ahadun at-tabai al-barba'ati wa hiyal balgham wad-dam was-sauda'u was-safra'u. Lendir yang ada di kepala itu adalah salah satunya
dari 4 pembawaan manusia yang ada di kepala, membuat apa? Manusia terbawa lantaran ada 4 hal yang ada di kepala kita dari pikiran itu. Yang pertama yaitu lendiran darah. Yang kedua ya, yaitu lendiran darah hitam dan kotoran gigi dalam tubuh kita. Nah ini ada dalam bagian kepala kita, lendiran-lendiran itu. Yaitu apa? Daki kan ada, membuat kotoran itu. Lendiran-lendiran seperti itu. Nah ini apa? Yang membuat manusia itu dapat menambah hafalannya dalam pikirannya. Ini di sini kata Ali, lendiran salah satu dari 4 pembawaan manusia, yaitu lendir darah hitam dan juga kuning atau kotoran gigi. Kalau kita nyebutnya apa? Jigong. Wasiwaku wasaumu wa qiraatul Qur'an. Ini pertama yang ada ini bersiwak. Kemudian yang kedua berpuasa dan ketiga membaca Al-Quran. Itu yang untuk apa? Kita lakukan dalam melakukan apa? Menghilangkan lendir yang ada apa? Berusaha itu. As-siwak was-saum, kemudian juga membaca Quran, menambah hafalan, memudahkan hafalan kita, sering bersiwak. Maka kata Rasulullah, as-siwak dalam hadis Rasul, as-siwaku mutahharatun lil fami. Siwak itu membersihkan bagi mulut. Wa mardatun lirabbi, dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa majaddatun lil bashar, dan juga menerangkan penglihatan kita, nerangin mata ya, memberikan kecerdasan, mata terang. Nah ini kemudian as-saum, berpuasa, selalu puasa, dan juga wa qiraatul Quran, sering membaca Al-Quran. Itu maqalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian maqalah selanjutnya an Ka'abil Ahbar, dari Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Ini dijelaskan kalau Ka'ab bin Ahbar aimal ja'il ulama'i minal yahudi aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Ka'ab bin Ahbar yaitu tempat mengadu para ulama Yahudi yang masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ka'ab ya, tempatnya untuk apa? Belajar ulama-ulama Yahudi, kembali ulama Yahudi kepada Ka'ab bin Ahbar. Di zaman Sayyidina Umar, Khalifah Sayyidina Umar. Ini Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan ya, berkata dalam maqalahnya, al-husunu lil mu'minina minasyaitani salasun. Beliau berkata benteng bagi orang mukmin dari setan itu ada 3. Supaya kita tidak digoda oleh setan, kita perlu membentengi diri kita ya. Ada 3 macam benteng bagi orang mukmin. Apa itu benteng? Ya. Pertahanan. Yang pertama, yang masuk yang dapat menghalangi orang beriman dan dapat menjaga mereka dari setan itu. Ya.
Ini benteng. Benteng adalah suatu tempat yang tinggi yang dapat menghalangi musuh. Benteng. Ya. Dan benteng juga merupakan persenjataan sebagaimana penjelasan dalam kitab Al-Asr. Persenjataan. Nah, itu benteng, Pak. Biasanya kan kalau kita benteng itu megah gitu ya. Benteng itu nampak dari jauh, itu adalah benteng. Tempat pertahanan para tentara daripada musuh. Nah, sekarang orang Islam bentengnya ada di mana? Gitu ya. Menurut apa? Ka'ab al-Ahbar, orang Islam bentengnya yang tamu al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Masjid. Makanya orang bikin masjid sebagus-bagusnya masjid, sebesar-besarnya masjid, yang besar. Masjid sekuat-kuatnya masjid, kayak masjid kita. Ya, kuat banget. Besar, kuat, itu benteng. Makanya dikatakan oleh Imam Ka'ab al-Ahbar bahwasanya al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Kenapa? Li'annahu mahallud dzakirina wal malaika. Karena benteng ini adalah tempat orang-orang mukmin berzikir dan juga tempat para malaikat. Tempat malaikat, banyak malaikat di dalamnya. Tempatnya malaikat. Tempat orang-orang beribadah itu adalah masjid dan juga tempat para malaikat. Malaikat setiap saat. Jadi kalau dalam kitab itu kita ada dijelaskan bahwasanya malaikat itu setiap hari diperintahkan oleh Allah untuk apa? Turun ke bumi mencari tempat-tempat taklim dan zikir. Dari mulai sore, asal mulai datang malam, dia itu bertebaran para malaikat. Diperintahkan oleh Allah setiap hari malaikat untuk apa? Mencari tempat-tempat orang-orang yang beriman sedang berzikir dan sedang bertaklim. Makanya ada majlis taklim wal zikir. Masjid apa majlis zikir wa taklim, gitu ya. Ada. Zikir, taklim. Ketemu malaikat mencari ke masjid-masjid, musola-musola, tempat-tempat itu. Ada yang sedang berzikir, ada yang sedang taklim. Datang malaikat. Terus duduk, Pak, baru. Dijelaskan dalam satu kitab, pada saat dia duduk, dia apa? Mendengarkan guru yang sedang mengajar, dia naungi dengan sayapnya. Dinaungi dengan sayapnya pada kita ini. Dia buka dengan sayapnya apa? Untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para jamaah yang ada di situ. Gitu, Bang. Ya. Jadi orang yang taklim itu dinaungi malaikat dengan sayapnya supaya apa? Selamat, dilindungi. Kemudian malaikat apa? Mencatat semua yang ada di sini, yang hadir materinya. Pada saat selesai pengajian, kembali dia membawa pahala daripada kita semua, dibawa. Itu orang yang zikir, orang yang taklim, yang gitu taklim. Makanya pahala taklim itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Orang yang taklim, kenapa? Buat pembenahan dirinya, diri kita sepertiga. Ini adalah buat apa? Pembenahan diri kita sepertiganya, sepertiga.